Baru 1 hari dilantik Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029 berinisial SL ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. SL diduga menerima suap atau gratifikasi saat menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024. Ia menerima gratifikasi 2 unit mobil dari tersangka SL demi memuluskan sebuah proyek. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya Kejagung mendalami aliran dana 400 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi impor gula mantan Mendak Tom Lembong, serta debut Marcelino Ferdinand di Oxford United. Inilah buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran yang menimpa puluhan rumah warga di Bontoala, Kota Makassar, Senin lalu menjadi terang. Polisi telah menangkap terduga pelaku pembakaran, menantu dari salah satu korban kebakaran. Ia beralih melakukan pembakaran karena curiga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Polisi mengamankan MR, 36 tahun, pria yang membakar rumah mertuanya di Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Meski sempat ditahan pihak keluarga, pelaku akhirnya digelandang ke posko Resmo Polda Sulawesi Selatan. Iya nak, aku tahu Jal, aku tahu. Sebelumnya kebakaran 33 rumah di Bontoala sempat menghebohkan warga. Aksi pembakaran rumah dilakukan pelaku setelah pelaku cemburu menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Hasil interogasi awal, pelaku mengaku tidak berniat membakar rumah mertuanya. Ia hanya berniat untuk memancing sang istri keluar rumah dengan membakar sampah plastik di depan rumah sang mertua lalu meninggalkan rumah mertuanya. Namun, api dari pembakaran sampah tersebut tak hanya membakar rumah sang mertua. 32 rumah lain di kawasan padat penduduk tersebut ikut terbakar. Ketika dia bakar, disulut, kemudian berasap, dia tidak tahu lagi. Setelah dia pulang, keesokan harinya siang baru dia dapat kabar ada kebakaran di sana. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus dugaan pembakaran rumah yang mengakibatkan 33 rumah hangus terbakar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aktivis curanmor yang sudah 5 kali keluar masuk penjara di Padang, Sumatera Barat kembali diringkus oleh Polresta Padang di daerah Bukit Tinggi. Untuk menghindari petugas, pelaku bersembunyi di gulungan kain rumah adiknya. Berdasarkan hasil rekaman CCTV, tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terpantau berada di luar kota daerah Bukit Tinggi. Setelah mengetahui lokasi persembunyian pelaku, petugas pun melakukan penggerebekan di sebuah rumah di daerah Garege, Bukit Tinggi yang merupakan tempat tinggal adik pelaku. Awalnya petugas sempat kewalahan mencari keberadaan pelaku. Namun usaha pelaku bersembunyi di balik tumpukan kain di dapur rumah tersebut berhasil diketahui petugas. Pelaku pun tak dapat berkutik dan langsung diamankan. Pelaku diketahui bernama Andre, residivis kasus curanmor yang sudah 5 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Tersangka pun kembali harus meringkuk di balik terali besi penjara dan menjalani hukuman yang sama. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 8 TKP di wilayah hukum Kota Padang dan menjual hasil curiannya ke daerah Pariaman dengan harga 1 hingga 3 juta rupiah per unitnya. Si pelaku curanmor tersebut yang merupakan residivis sudah 5 kali keluar masuk lapas dengan kasus yang sama, yaitu sebagai pelaku curanmor juga. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
pemukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes dilalap senjata merah. Warga berusaha melakukan pemadaman dengan alat seadanya dengan cara menghancurkan genteng rumah korban agar api tidak meluas. Api baru dapat dipadamkan 45 menit kemudian setelah 4 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat adanya arus pendek listrik di salah satu rumah milik warga. Pemirsa, baru 1 hari dilantik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi berinisial SL ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. SL diduga menerima suap atau gratifikasi saat menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024. Pasca menjalani pemeriksaan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bekasi berinisial SL langsung dikirim petugas untuk dibawa ke rumah tahanan Cipayung, Cikarang Timur. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dari seorang wanita berinisial SR yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dalam kasus ini SR diketahui memberikan suap 2 unit mobil kepada SL saat menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019 hingga 2014 demi mendapatkan proyek. Tragisnya penetapan tersangka terhadap SL terjadi pada hari kedua usai ia dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029. Bahwa penetapan tersangka pada perkara ini merupakan pengembangan dari hasil penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka RS kepada tersangka SL. Bahwa jaksa penyidik selanjutnya melakukan penahanan 20 hari ke depan atas SL di LP kelas 2A Cikarang untuk kepentingan penyidikan. Selain menetapkan 2 tersangka, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga mengamankan barang bukti 2 unit mobil, yakni 1 unit mobil SUV warna putih dan 1 unit mobil sedan. Kini SL ditahan di rutan kelas 2A Cipayung hingga 20 hari ke depan guna menjalani proses penyidikan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kejagung terus mendalami aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai akibat kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi impor gula dengan tersangka mantan Mendak Tom Lembong. Sebelum dinyatakan sebagai tersangka, Tom Lembong telah 3 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Kejaksaan Agung memastikan akan terus mendalami kasus korupsi impor gula dengan tersangka Tom Lembong dan CS sebagai ex-direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Terkait penetapan sebagai tersangka, Kejagung menegaskan Tom Lembong sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi hingga statusnya berubah pada Selasa malam usai rampungnya terkumpul bukti korupsi. Hingga sejauh ini pemeriksaan sejumlah sanksi masih terus dilakukan, utamanya untuk menelusuri aliran dana 400 miliar rupiah akibat kerugian dari korupsi impor gula tahun 2015. Jadi untuk fee atau keuntungan yang didapat sama Tom Lembong ini berapa? Ya nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan ya yang akan dilakukan. Itu yang saya sebutkan tadi dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, ya kan dia mendapat keuntungan. Nah, apakah misalnya ada aliran dana terhadap siapa saja? Nah, itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan suksesor tim pemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024, Tom Lembong, sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gula. Dalam kasus ini, Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015 saat dirinya masih menjabat Mendak di periode 2015-2016. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Iriansah Wahyudi, Seto iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara untuk rapat membahas kebijakan subsidi. Prabowo juga meminta agar besaran dan data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu 2 pekan ke depan.
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara untuk rapat membahas kebijakan subsidi. Rapat dihadiri Menko Perekonomian Airlangga, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Rapat terbatas ini membahas kebijakan subsidi diantaranya bantuan langsung tunai melalui dana desa. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan mengungkapkan Presiden memberikan arahan terkait subsidi tepat sasaran dan tepat alokasi. Semua bentuk subsidi dibahas Presiden dalam rapat tersebut. Dalam rapat terbatas yang berlangsung selama 2 jam ini, Prabowo menegaskan subsidi akan diberikan lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Prabowo juga meminta agar besaran dan data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu 2 pekan ke depan. Badan Pusat Statistik akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data. Tadi di dalam ada rapat terbatas, rapat internal kabinet. Tadi kita membahas sesuatu yang sangat spesifik tadi tentang arahan Presiden supaya dikaji, dipertajam mengenai subsidi supaya lebih tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi long march sambil menuntun sepeda motor dilakukan ratusan buruh dari sejumlah elemen yang menuntut kenaikan upah sebesar 10% di depan Gedung Balai Kota Jakarta Gambir, Jakarta Pusat. Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan tidak ada menteri lain terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Aksi long march sambil menuntun sepeda motor dilakukan ratusan buruh dari sejumlah elemen demi menuntut kenaikan upah sebesar 10% di depan Gedung Balai Kota Jakarta Gambir, Jakarta Pusat. Buruh menilai kenaikan UMP sebesar 3,6% pada tahun 2023 lalu belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan pokok sehingga masih banyak buruh yang hidup di bawah garis kemiskinan. Buruh mengaku akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga Pemprov Jakarta mengabulkan kenaikan UMP sebesar 10%. Kejaksaan Agung pastikan tidak ada menteri lain terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Kasus impor gula terjadi ketika Kementerian Perdagangan dijabat Thomas Trikasi Lembong. Saat itu Lembong sebagai regulator mengizinkan adanya impor gula meskipun kecukupan gula nasional surplus. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan proses penetapan upah minimum provinsi UMP masih terus berjalan. Yasirli menyatakan penetapan UMP 2015 akan dilakukan pada tanggal 21 November mendatang. Pihaknya masih menunggu data dari BPS, kemudian kementerian akan melakukan simulasi perhitungan untuk UMP 2025. Ya pemirsa, langkah pengurus PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi sederet kendala. Tercatat 5 pemain tidak mendapat izin dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk bergabung ke timnas Garuda. Siapa saja pemain yang gagal dinaturalisasi dan apa alasannya? Kita simak infografis berikut ini. Yang pertama adalah Sam Stein yang bermain untuk klub Eredivisie FC Twente. Stein yang telah mengemas 8 gol dan 2 assist dari 10 laga Eredivisie musim ini dinilai memiliki darah Indonesia sehingga cocok membela timnas Garuda. Namun ternyata gelandang 22 tahun itu tidak memiliki darah Indonesia dan murni berdarah Belanda. Kemudian ada Mauresmo Hinoke yang sempat membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 di Prancis bulan Juni lalu. Berkat kiprah apinya di ajang tersebut, PSSI berniat menaturalisasi pemain klub Liga 2 Belanda Top Os itu. Akan tetapi setelah pengecekan dokumen, Mauresmo Hinoke tidak dapat dinaturalisasi karena darah Indonesia Mauresmo Hinoke berasal dari kakek buyutnya. Nah, sesuai aturan, syarat seorang pemain beralih federasi yaitu memiliki darah Indonesia maksimal dari ayah, ibu, atau kakek nenek. Kemudian ada nama Ryan Flamingo yang membantu PSV Eindhoven menang 10 kali beruntun di Eredivisie musim ini.
Ryan sempat mengirim kode ingin membela timnas Indonesia melalui media sosialnya. Sayangnya, Ryan tidak bisa dinaturalisasi lantaran darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang buyut. Ada juga nama Dan Roth yang memiliki gaya permainan seperti Arjen Robben. Ia disebut-sebut memiliki darah Indonesia. Namun setelah dilakukan pengecekan, Dan Roth ternyata tidak mempunyai darah Indonesia. Nah, terakhir pemirsa, ada nama Joel Pirou yang bermain untuk klub Inggris Leeds United. Kata Pirou pada namanya membuat ia dianggap memiliki darah Indonesia. Namun lagi-lagi setelah dicek, striker yang telah mengemas 4 gol di Liga 2 Inggris musim ini sama sekali tidak memiliki darah Indonesia. Ya pemirsa, kegagalan naturalisasi kelima pemain ini dipastikan tidak akan menghentikan upaya PSSI untuk mencari pemain keturunan guna memperkuat timnas Indonesia agar bisa berprestasi di level dunia. Ya, kita ke informasi pilkada pemirsa. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono melakukan belusukan ke Pasar Pramuka Jakarta Timur pada Rabu siang. Suswono menerima aspirasi masyarakat terkait tingginya harga sewa yang dinilai memberatkan pedagang tanpa adanya musyawarah. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor 1 Suswono melakukan belusukan ke Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Suswono mendengarkan sejumlah pendapat dari pedagang terkait mulai rendahnya daya beli masyarakat sehingga menjadi beban bagi pelaku usaha. Tak hanya itu, Suswono juga mendengar aspirasi pengusaha yang mendapatkan harga sewa kian mahal tanpa adanya musyawarah. Dampak dari daya beli yang menurun ternyata merata ya ke berbagai pedagang merasakan ya di berbagai pasar yang ada ya, apakah pasar obat, di pasar tadi tradisional ya, sayur dan sebagainya ya. Calon Gubernur DKI Jakarta dari pasangan nomor urut 3 Pramono Anung melanjutkan giat politiknya dengan menyapa warga Condet, Jakarta Timur. Sambil makan siang, Pramono berdiskusi bersama pemuda Islam Jakarta dan berjanji akan mengupayakan wifi gratis di setiap masjid untuk mendukung kegiatan para pemuda. Warga pun menyambut antusias rencana program ini yang dinilai menjadi kebutuhan penting bagi kaum muda di era industri digital. Tadi ada permintaan para pemuda yang masjidnya dikelola oleh mereka butuh ruang untuk tempat bisa berkumpul, bisa berorganisasi, memerlukan wifi. Dan wifi kan sekarang bukan sesuatu yang mahal. Masa CCTV aja bisa, wifi nggak bisa. Jadi jauh lebih inilah. Dan kebutuhan wifi cepat atau lambat 1-2 tahun ke depan harus semua ruang publik itu harus ada wifi-nya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi generasi muda untuk dapat aktif berkontribusi dalam membangun bangsa. Anak-anak muda dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif agar bangsa ini dapat terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Diskusi Rembuk Kota dan Politik Seribon edisi Sumpah Pemuda di M Block Space, Jakarta Selatan dihadiri sejumlah tokoh nasional yang turut memberikan masukan bagi anak-anak muda agar bisa berkontribusi dalam membangun bangsa. Dalam diskusi ini, Ketua Umum DPP Partai Perindo Engela Tanusudibyo mendorong anak muda agar lebih aktif terlibat dalam pemerintahan melalui jalan politik agar bisa turut serta dalam pembuatan kebijakan yang pro rakyat. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi 8 DPR RI sekaligus istri calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, Atalia Praratya, menekankan agar anak-anak muda harus lebih kritis dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kita harus terus mendorong pemerintah ya maupun juga berbagai organisasi untuk melibatkan anak muda, orang muda dalam segala aspeknya. Bukan hanya menjadikan mereka sumber pemilih saja,
tetapi bahwa mereka berpartisipasi aktif sebagai penentu kebijakan juga di masa yang akan datang. Kita akan menghadapi dunia baru, termasuk digitalisasi. Nah, kita berharap di momen seperti ini kita akan berkumpul nih. Itu kita mengeluarkan segala ide, gagasan, kemudian juga saling berdiskusi. Ini berharap bahwa akan ada hadir anak-anak muda yang kritis. Karena kita berpikir bahwa tidak hanya komunikasi, tapi berpikir kritis dan problem solver itu harus ada pada diri pemuda masa kini. Kegiatan diskusi Sumpah Pemuda ini juga turut dihadiri calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono yang menampung aspirasi untuk kemajuan anak muda di Jakarta. Para pemuda ini berharap pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono memiliki berbagai program yang berpihak kepada anak-anak muda agar bisa mengembangkan bakat serta kreativitasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan masyarakat suku adat Talang Mamak ke Mapolda Riau menuntut pelaku perusakan hutan di proses hukum. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, ribuan masyarakat suku adat Talang Mamak berunjuk rasa ke kantor Polda Riau di Pekanbaru. Masyarakat meminta Polda Riau untuk mengusut dan memproses pelaku pengerusakan hutan menjadi lahan perkebunan. Ribuan masyarakat suku berunjuk rasa ke kantor Polda Riau menuntut Polda memproses laporan masyarakat terkait dugaan pengerusakan hutan menjadi lahan perkebunan. Aksi massa ini sempat melakukan penutupan hingga arus lalu lintas tersendat. Setelah menyampaikan aspirasinya, massa aksi kembali melanjutkan aksi demonya ke kantor PT Bukan Daerah Herdana di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Masyarakat kecewa karena hampir selama 2 jam melakukan orasi, namun tidak ada satupun dari perwakilan perusahaan yang menemui mereka. Pengunjuk rasa mengancam akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi jika hak plasma masyarakat sebesar 20% tidak diberikan. Apapun ceritanya sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang, itu perusahaan harus memberikan itu. Kalau tidak nanti masyarakat ini tidak akan mau pulang dari sini. Betul. Karena itu adalah hak mereka mulai dari leluhur mereka. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrial, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Gerbek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal occasion.com seperti tertera di layar kaca. Saya Rin Ermsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.